Pak Prabowo minta maaf kepada para senior. Mohon maaf senior, saya pernah membuat repot. Itu yang disampaikan Pak Prabowo kepada para jenderal yang pernah membesarkan Pak Wiranto dan lain-lainnya ketika mereka berkumpul. Apakah ini pertanda memang Pak Prabowo pada masa mudanya itu super nakal, atau itu hanya sebagai alat pemecah kebukuan komunikasi mereka, atau ini pertanda taubat Pak Prabowo terjadi setelah terpilih menjadi presiden? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan, kita tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Taubat Pak Prabowo terjadi sesudah beliau terpilih menjadi presiden. Itu tergambarkan pada saat Pak Prabowo memohon maaf kepada para senior, tentunya senior TNI, karena pernah membuat repot. Seperti apa sebetulnya dia sampai minta maaf dan ada kenakalan yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya seperti apa yang terjadi. Pertama adalah di Detik. Prabowo, saya akui nakal waktu muda, saya minta maaf bikin repot senior. Wah, ini sekarang merasa bukan muda lagi loh begitu. Kalau menurut saya sih masih muda karena baru terpilih sebagai presiden. Kemudian yang kedua di Kompas, di depan Wiranto, Hendro Priyono, Prabowo minta maaf pernah nakal, bikin repot senior. Kemudian di FIFA, Prabowo Subianto minta maaf karena nakal, saya minta maaf ke senior karena bikin repot. Wah, judulnya hampir sama semuanya. Coba kita yang terakhir di yang keempat di Tribun, penyesalan Prabowo pernah nakal saat aktif jadi prajurit, saya minta maaf bikin repot senior. Kita pilih yang Tribun, judulnya agak keren, kita tambahkan yang lain. Penyesalan Prabowo pernah nakal saat aktif jadi prajurit, saya minta maaf bikin repot senior. Tribunnews.com Jakarta, Presiden terpilih RI Prabowo Subianto mengungkapkan penyesalan terbesarnya saat masih aktif menjadi prajurit TNI. Saat itu ex-Danjen Kopassus itu mengakui pernah nakal dan susah diatur. Wah, hal itu diungkapkan Prabowo saat mengikuti acara perayaan ulang tahun ke-87 istri Wismoyo Arismunandar, Siti Hardianti, di Gedung Pewayangan Jakarta Timur pada hari Kamis. Saat itu hadir pula ex-Kepala BIN AM Hendro Priyono, ex-Panglima TNI Jenderal Purnaweran Wiranto, dan ex-Danjen Kopassus Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Wah, tokoh-tokoh hebat dan di berbagai partai yang berbeda. Mulanya Prabowo bercerita bahwa Wismoyo merupakan sosok senior yang banyak mengajarkan dirinya saat masih aktif menjadi prajurit TNI. Ajaran beliau orang berani itu gembira, itu yang saya pegang terus. Orang berani itu gembira. Kemudian yang ditanamkan juga kepada saya adalah nilai agamis beliau, ucap Prabowo. Prabowo pun meminta maaf kepada para seniornya jika pernah nakal selama menjadi prajurit TNI. Dia memahami tindakannya banyak membuat repot para seniornya. Saya termasuk waktu muda saya akui kalau saya memang nakal. Masih muda, waktu muda atau sekarang juga masih nakal. Wah, ini yang perlu diklarifikasi. Jadi saya minta maaf senior-senior semua, saya dulu bikin repot senior-senior. Ketua Umum Partai Gerindra pun mengingat bahwa dirinya selalu dibela Wismoyo meskipun dirinya nakal. Namun nasihat itu yang membuatnya terus menanamkan nilai tersebut. Jadi walaupun beliau marah, dia tetap bela saya. Itu sifat kepemimpinan yang saya kira baik dan bisa jadi contoh. Saya waktu muda kan sering nakal, saya akui ya. Yang beliau tanamkan ke saya adalah pegang
saya pegang dan selalu ada di meja saya. Sebagai Menhan, saya patri dalam batin. Dan batu kali yang besar yaitu moto yang beliau tanamkan adalah disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah jiwaku, kehormatan adalah segala-galanya. Wah, ini yang luar biasa. Pecinta masyarakat bernegeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Baru tahu Pak Prabowo adalah pernah nakal saat muda. Yang nakalnya berbeda dengan kalian. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda beliau itu ingin membongkar dirinya, atau memang ini hanya sebuah alat komunikasi? Menurut analisis saya, pertama, bahwa nakal yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah standar nakal pada umumnya seorang generasi muda yang mempunyai jiwa semangat untuk menampilkan kreasinya, sehingga dikandani itu kadang angel. Pak Prabowo adalah orang yang salah satu seperti itu. Jadi nakal di sini bukan mempunyai konotasi negatif, tetapi nakal di sini adalah konotasi anak muda yang bersemangat untuk menghadirkan sesuatu dan sulit untuk diluruskan. Tetapi dalam bahasanya Pak Wismoyo pada waktu itu selalu membelanya. Karena apa? Memang tidak ada niatan untuk nakal yang sebenarnya. Sehingga yang disampaikan adalah, yang terpatri adalah batu kali yang besar, yaitu moto yang beliau tanamkan adalah disiplin adalah nafasku. Wah, disiplin adalah nafasku. Kalian juga sudah menggunakan disiplin sebagai nafas. Kemudian kesetiaan adalah jiwaku. Setia kepada yang perlu disetiai. Jangan setia kepada siapapun, itu bahaya. Setia adalah kehormatan adalah segala-galanya. Jadi kalau sudah masalah kehormatan itu segala-galanya. Maksudnya bahwa dalam hal mutu itu kemudian dipegang. Dan selanjutnya semangat jiwa muda yang membara itu kemudian membuat dirinya kadang-kadang ya ke kanan ke kiri, tapi tiga hal tadi adalah menjadi pedomannya. Sehingga Pak Prabowo sebagai sosok yang generasi muda pada waktu itu merasa pada kesempatan ini kemudian membuat para senior itu agak sulit untuk meluruskan. Bahkan kalau kita tahu tema 9998, apakah itu menjadi bagian ini? Saya pikir iya. Tetapi perlu dialog panjang supaya tidak terjadi kesalahan. Karena pada waktu 98 itu kan memang Pak Wiranto, Pak Agung Gumelar, itu kan menjadi bagian dari proses itu semuanya. Dan sebetulnya pada kesempatan ini mungkin perlu dikelirkan ya terkait dengan kenakalan, supaya nanti tidak diartikan, diterjemahkan yang beragam. Kemudian yang kedua, kenakalan Pak Prabowo itu selanjutnya dia selalu mengikuti petuah arahan dari Pak Wismoyo Aris Munandar terkait dengan dua hal, yaitu bagaimana dalam kehidupan keagamannya. Jadi Pak Wismoyo Aris Munandar, nilai-nilai agamis itu kemudian ditanamkan dalam kehidupan menjadi prajurit TNI meskipun masih muda yang bergejolak. Dan yang ketiga, yang kedua sih, masih yang kedua, yaitu berani bergembira. Berani bergembira, berani itu gembira, itu adalah dipegang terus. Jadi pemberani itu adalah bergembira. Oh, ini yang menjadikan sesuatu. Sehingga ini adalah semacam warisan Pak Wismoyo Aris Munandar kepada Pak Prabowo. Jadi dalam bahasanya berani. Mengapa berani? Orang mengatakan mungkin itu nakal, tapi berani itu adalah mungkin terjemahnya nakal, tapi kemudian itu dalam bahasa Jawa harus bergembira. Sehingga semacam ajaran senior, mantan Danjen Kopassus yang menginspirasi Pak Prabowo. Jadi keberanian itulah kenakalannya.
yang sebenarnya. Mungkin kalian tidak sampai seperti itu. Kalian mungkin sampai berani seperti apa, itu menjadi masalah. Kemudian analisa yang ketiga, bahwa pasca pengumuman oleh KPU setelah putusan MK, semua jenderal bisa berkumpul dan Pak Prabowo bisa menyampaikan kenakalan kepada para senior dan mereka memahami. Pesannya adalah bagaimanapun kondisinya, senior TNI itu bisa berkumpul. Meskipun partai politiknya berbeda, meskipun capresnya berbeda, tetapi mereka pada titik tertentu bisa berkumpul. Dan ini adalah salah satu kemenangan kader TNI, karena Pak Prabowo adalah kader TNI yang diproses oleh para senior tersebut. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. Itulah kenakalan Pak Prabowo Subianto, kenakalan yang sebetulnya ekspresi generasi muda, dan kita tidak perlu melihat negatif terhadap kreasi keberanian anak muda, karena mereka memang sebetulnya ingin menampilkan terbaik untuk negeri ini atau untuk dirinya, tapi kadang-kadang ditangkap yang berbeda. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.